Bang, aku jomblo. Apa aku bisa kerja di kapal? Hai, balik lagi di Dari Talk. Anjay, udah berapa minggu aku nggak upload video nih cuy. Kurang lebih hampir 2 minggu ya setelah video terakhir yang aku publish. Wow, udah lama banget. So, gimana nih kabar teman-teman semua? Apa baik-baik aja di hari ini? Well, di video kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan kalian. Karena pertanyaan ini udah banyak banget yang nanya dan udah lama juga kalian tanyain kan. Dan di video ini juga aku bakal share apa aja yang kalian perluin ketika kalian pingin kerja di kapal nanti. So mungkin aku bakal jawab pertanyaan kalian ini dulu karena di kupingku sudah terngiang-ngiang pertanyaan kalian ini gitu. Jadi banyak banget yang nanya ke aku, banyak banget yang nge-DM ataupun komen di YouTube itu nanya, "Bang, aku jerawat apa aku bisa kerja di kapal? Bang, gigiku tonggos apa aku bisa kerja di kapal? Bang, aku jelek apa aku bisa kerja di kapal? Parahnya lagi, Bang, aku jomblo. Apa aku bisa kerja di kapal?" So, jadi aku bakal jawab, bisa cuy. Mau kalian jelek, mau kalian jomblo, mau kalian giginya tonggos, mau kalian pendek, mau kalian rambutnya gimbal gitu, kalian masih bisa kerja di kapal. Well, mungkin rambut gimbal tuh untuk tipe Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya kerja di kapal ya. Karena tipe-tipe Indonesia tuh rambutnya rapi gitulah. So, jadi jawabanku bisa. Oke. Kalian ke kapal tuh untuk bekerja, bukan menjadi seorang artis ataupun menjadi seorang model. Kalian di sana tuh untuk bekerja. Entah kalian berjerawat, kalian jelek, kalian pendek, mata kalian minus. Mata minus nih banyak banget yang nanya ya. Jadi aku bakal bilang bisa. Ya mungkin ada kriteria mata minus yang berapa gitu yang gak bisa kerja di kapal. Habis itu yang jomblo ini paling parah nih. Ketika kalian jomblo, kalian tuh percaya cuy, kalian tuh enak banget kerja di kapal. Karena apa? Karena ya kalian gak mikirin siapa-siapa, mungkin kalian mikirin keluarga aja di rumah. Habis itu men, di kapal tuh banyak cewek cuy. Kalian bisa pilih salah satu di sana, mau Eropa, mau Filipina, mau India sekaligus. Kalian bisa cari di sana men. Kurang apa lagi coba? Ya jadi itu aja sih jawabanku. Kalian bisa kerja di kapal. Next, masuk yang bakal aku share di video kali ini. Apa saja yang kalian perlu siapkan untuk kerja di kapal nanti? Sebenarnya sih udah ada videonya beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Di sini aku ngingetin aja lagi ya ke kalian. Mungkin kalian udah ada lupa atau kalian mau nonton videonya bisa ada di sini ya. Iya, ada di sini. Kalian bisa klik aja untuk lebih jelasnya. Karena di sana aku udah terterain harganya juga. So, jadi dokumen apa aja yang perlu kalian siapin untuk kerja di kapal nanti? Dokumen yang perlu kalian siapin itu adalah paspor, BST, visa. Ini untuk Amerika dan untuk Eropa, SSAT sama CCM. Dan yang terakhir adalah medical. Jadi ada 6 dokumen yang harus kalian lengkapi. So, gimana cara mendapatkannya semua itu? Jadi, pertama-tama kalian harus membawa CV ke agensi gitu kan. Kalian interview di sana. Ketika kalian udah lolos interview sama agennya, kalian bakal ada yang namanya user interview atau disebut final interview. Nah, ketika final interview itu udah kalian capai, udah kalian lolos gitu kan, kalian masuk step yang namanya pengurusan dokumen. Jadi pengurusan dokumen pertama itu waktu ini aku apa ya? Waktu ini aku paspor dulu. Paspor udah jadi, kemudian pelatihan BST. Pelatihan BST itu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu ada apa namanya, ada tesnya juga, tes tulis gitulah, kayak ujian gitu. Ketika kalian udah lolos, prosesnya kurang lebih proses BST 1 bulanan deh sampai itu benar-benar jadi ada di tangan kalian. BST udah, kemudian ya Simon Book ini sekarang udah online, jadi kalian bisa ke webnya dan itu bayar cuma 100.000 cuy. Ya ketika 3 dokumen ini udah selesai, waktu itu aku ngurus visa. Pengurusan visa itu aku ke Surabaya. Dari Bali ke Surabaya memakan waktu 1 hari 1 malam karena waktu ini aku pakai jalur darat. Ya which is tuh dimana naik bus cuy. Kita ke Surabaya ke dubes Amerikanya di sana. Kurang lebih pengurusan itu berapa ya waktu itu ya? Karena aku dapat pending gitu kan. Dapat pending visa kurang lebih 2 bulan lah. Itu pending. Akhirnya itu jadi. Setelah pengurusan keempat dokumen ini, job letter baru datang.
kemudian aku ngadain medical check up. Ya, yang terakhir itu adalah medical check up. Ketika medical check up udah selesai, akhirnya aku dapat tiket dan ya akhirnya aku berangkat. Mungkin kalian tanya-tanya, lah SSAT sama CCM-nya itu gimana, Bli? Jadi untuk SSAT sama CCM itu tergantung kapal. Ada yang ada yang kapal minta kuda dari rumah, atau ada kapal juga yang nyediain di kapal, nanti kita training di kapal gitu. Contohnya kayak Carnival. Jadi aku dapat pelatihan CCM itu pas di kapal, pas post kontrak. Itu kan lebih masa berlakunya 3 tahun ya. Dan which is tahun depan atau berangkat nanti ini aku bakal dapat pelatihan itu lagi. Ya, jadi itu beberapa dokumen yang harus kalian penuhi sebelum kalian berangkat. BST, paspor, Seaman Book, visa, SSAT, CCM. Ada 6. Dan medical ada 7 cuy. Ada 7 dokumen. Setelah itu kalian dapat job letter atau tiket, dan akhirnya kalian berangkat ke kapal. Ya itu aja sih kayaknya, cuma 7 dokumen. Ya tapi ada effort lebih lah. Kalian dalam mengurusi dokumen itu, aku tahu kalian tuh mundar-mandir ke sana ke sini. Nyari ini, nyari itu, nyari ini, nyari itu. Karena aku udah ngalaminnya sendiri cuy. Karena apa? Karena ambil contoh seperti pengurusan paspor. Dalam mengurus paspor tuh kalian harus fotokopi KK, KTP dan segala macamnya itu. Apalagi BST kalian fotokopi paspor. Habis itu mengikuti pelatihan. Pelatihannya nyemplung sama lompat-lompat dari ketinggian kayak gitu. Habis itu kalian pelatihan pemadam kebakaran gitu kan. Yang dulunya kalian takut api gitu, sekarang kalian harus dihadapi dengan api, cara ngebademinnya gitu kan. Anjay, kurang greget apa lagi kan. Ya jadi semua itu butuh proses. Ingat aja cuy, proses gak mengkhianati hasil. Ketika kalian ngejalinnya dengan happy, enjoy gitu kan, ya mungkin waktunya bakal lebih cepat. Dan tiba-tiba kalian udah berangkat gitu. Contohnya aku udah 1,5 tahun main di rumah. Bukan nunggu sih, gara-gara aku goblok juga kan. Karena aku gak fokus ke satu agent. Hampir semua agent di Bali aku masukin gitu biar cepat berangkat, tapi ujung-ujungnya malah lama berangkat. Jadi aku harap sih teman-teman, ketika kalian udah gak lolos di satu agent ini, ya baru kalian pindah agent lain. Itu aja sih yang aku bisa kasih tips buat kalian. Ya guys, mungkin itu aja di video kali ini. Ya mungkin sangat singkat, karena ya emang itu aja dokumen pendukung yang harus kalian siapin. Dan ya intinya kalian harus sabar dalam berproses semua dokumen itu. So ya guys, mungkin itu aja di video kali ini yang aku bisa share. Dan thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.